Kita tahu bahwa Jawa Timur ini memiliki destinasi wisata yang sangat beragam. Iya. Dengan berbagai daya tarik wisata alam yang tadi saya sempat sampaikan, ada pantai, ada pegunungan, Betul. kemudian budaya, di situ ada candi dan sebagainya. Di sini saya yakin nantinya akan menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD nantinya, seperti itu. Jadi kalau program UHC ini yang penting ber-KTP Jember itu bisa diklaimkan nanti gimana caranya berobat itu gratis, seperti itu. Oh, ini selain yang BPJS itu Selain sendiri ya, BPJS, Bu Hermin. Oh, ya, ini jadi juga ada program UHC. Terobosan yang bagus juga gitu. Jadi bagaimana caranya pendidikan itu lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Kemudian perkuat ketahanan pangan itu melalui KP2B. Kemudian kurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah tadi. Bagaimana caranya semua wilayah itu merasakan dampak dari PAD itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jatim semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tentu saja Silka tidak sendiri karena hari ini Silka menghadirkan narasumber yang luar biasa dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih. Kita hadirkan seorang politisi perempuan dari Partai Gerindra, Ibu Hermin SPDI MPD, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jatim, asal dari Dapil Jatim 5. Assalamualaikum Bu Hermin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini untuk kita ngobrol-ngobrol nih soal berbagai hal dan ini juga tema yang menarik sekali. Tapi informasi juga untuk dulur Jatim semua. Beliau ini atau Bu Hermin dari Komisi C DPRD Provinsi Jatim dari Dapil Jatim 5 yang meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Nah, sebagaimana kita tahu tugas Komisi C ini fokus pada bidang keuangan, BUMD, kemudian pengawasan dan optimalisasi PAD serta pengelolaan keuangan dan aset daerah. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan PAD Jatim dari rakyat untuk rakyat. Sebelum itu Silka mau berbagi informasi juga nih untuk sobat semua atau dulur Jatim semua ya, di mana info tahun 2022 besar nilai APBD Jatim ini senilai 28,44 triliun Bu Hermin, dengan rincian estimasi PAD-nya sebesar 16,76 triliun. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita akan membahas nih bersama dengan Ibu Hermin terkait dengan tema kita PAD Jatim dari rakyat untuk rakyat. Sebelum ngobrol jauh soal PAD kita khususnya untuk masyarakat Jawa Timur nih, menurut Bu Hermin makna dari PAD Jatim dari rakyat untuk rakyat ini sendiri seperti apa sih Bu Hermin? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi makna dari PAD dari rakyat untuk rakyat itu kan berarti dari rakyat untuk rakyat. Itu kan dalam konteks PAD merujuk pada prinsip bahwa semua yang berasal dari masyarakat, kemudian potensi daerah itu seharusnya dikembalikan kepada masyarakat, entah itu dalam bentuk pembangunan maupun pelayanan publik seperti itu. Oke, jadi memang idealnya dari rakyat untuk rakyat, rakyat membayar pajak gitu ya Bu Betul Hermin, sekali. kemudian itu kembali dalam bentuk fasilitas, layanan publik untuk masyarakat itu sendiri. Dan selama setahun terakhir ini bagaimana kontribusi daerah terhadap PAD Jawa Timur ini sendiri Bu Hermin? Alhamdulillah. Alhamdulillah kontribusi PAD Jawa Timur dalam 1 tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, kemudian konsisten, bahkan melampaui ekspektasi penerimaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja fiskal daerah itu positif karena didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat juga, seperti itu. Oke, jadi tren kontribusi daerah terhadap PAD Jawa Timur bisa dibilang cukup signifikan tadi. Betul. Tapi untuk menentukan indikator keberhasilan PAD kita dan betul-betul dirasakan manfaatnya untuk warga Jatim sendiri itu seperti apa Bu Hermin? Itu sebenarnya kalau untuk melihat indikator keberhasilan PAD itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sebenarnya ada 3 kalau menurut saya Mbak ya. Pertama adalah meningkatnya kesejahteraan ekonomi. Nah, di sini itu bisa dilihat meningkatnya kesejahteraan ekonomi itu dilihat dari apanya. Tentu mungkin itu dari peningkatan pendapatan
pendapatannya, kemudian juga dari penyerapan tenaga kerjanya. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas hidup. Lah ini bisa dilihat dari apanya? Dilihat dari IPM-nya, kemudian kualitas pendidikannya, kualitas kesehatannya, bahkan sampai kualitas lingkungannya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Itu yang bisa dilihat. Oke, jadi indikator keberhasilannya itu, dan sejauh ini tadi PAD kita memang cukup signifikan Bu Betul. Hermin ya, tapi kemudian untuk bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya itu dengan beberapa indikator keberhasilan tadi yang bisa diukur. Tapi kalau sektor yang paling berkontribusi terhadap PAD kita, apa aja menurut Bu Hermin? Kalau berkaitan dengan sektor yang paling berkontribusi terhadap PAD Jawa Timur itu sebenarnya banyak. Cuman yang lebih dominan tuh saya rasa ada 4 ya kalau tidak salah. Yang pertama adalah pertanian. Ya, jadi kan pertanian ini kan mencakup tebu, karet, kemudian hasil perkebunan lainnya. Itu termasuk yang paling berkontribusi terhadap PAD. Yang kedua adalah industri pengolahan. Entah itu industri kimia, farmasi maupun pengolahan makanan. Kemudian yang ketiga adalah pariwisata yang beragam. Nah, mulai dari wisata alam, kemudian budaya, sejarah, bahkan wisata religi. Itu sangat berdampak sekali terhadap kontribusinya terhadap PAD gitu. Terus yang terakhir itu adalah perikanan. Perikanan ini bisa budidaya maupun tangkap. Itu yang akan menjadi sektor yang mendominasi untuk kontribusinya terhadap PAD seperti itu. Karena memang Jawa Timur ini sebetulnya paket komplit ya Bu Hermin, kalau kita bisa bilang ya. Pertaniannya juga sangat baik, kita juga salah satu provinsi dengan lumbung pangan begitu ya, dan laut juga kita punya, kemudian potensi-potensi yang ada. Dan kalau tadi potensi pariwisata, Bu Hermi juga tadi sebutkan ini bisa menjadi salah satu sektor unggulan juga. Kita punya Bromo, kemudian Semeru, pantai-pantai di Jember dan lain sebagainya. Ini sejauh ini cukup signifikankah dalam peningkatan PAD kita Bu untuk pariwisata sendiri ya? Ini pariwisata kan hampir menyamai dengan sektor kuliner ya. Kita tahu bahwa Jawa Timur ini memiliki destinasi wisata yang sangat beragam. Dengan berbagai daya tarik wisata alam yang tadi saya sempat sampaikan. Ada pantai, ada pegunungan, kemudian budaya. Di situ ada candi dan sebagainya. Kemudian buatan juga seperti destinasi-destinasi yang ada di Malang contohnya seperti itu. Serta dukungan pemerintah daerah tentunya ya. Di sini saya yakin nantinya akan menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD nantinya seperti itu. Oke, apalagi kalau Lumajang itu juga ada air terjun yang Tumpak Sewu ya? Nah, itu kalau juga itu lagi selain air terjun Tumpak Sewu, kalau untuk segi budaya itu ada topeng Kaliwungu. Itu sangat bagus sekali. Kemarin dari mancanegara juga hadir di acara itu. Saya pun hadir waktu itu. Topeng Kaliwungu. Topeng Kaliwungu. Oh, ini mungkin juga bisa menjadi promosi juga wisata budaya kita ya. Selain alamnya kita punya luar biasa, budayanya juga, kemudian nanti pastinya bertumbuh tuh ekonomi-ekonomi sekitar dan lain sebagainya ya Bu Hermin ya. Kalau sektor seperti perkebunan kopi, kakao, tebu ini kira-kira bisa dioptimalkan untuk mendongkrak PAD kita nggak Bu Hermin? Bisa. Jadi ada beberapa cara bagaimana sekiranya sektor perkebunan dan ini bisa mendongkrak PAD ya. Nah, salah satunya adalah meningkatkan produktivitas dengan memilih bibit unggul, kemudian memelihara tanaman serta menggunakan teknologi pertanian. Yang kedua, diversifikasi produk. Ini berarti mengembangkan produk turunan, kemudian memanfaatkan limbah. Yang ketiga, hilirisasi, yaitu dengan membangun fasilitas pengolahan serta membangun industri hilir. Seperti itu. Itu cara untuk mendongkrak PAD dari segi perkebunan. Oke, karena kita punya potensinya begitu ya, ini harus ditingkatkan. Kalau tadi peternakan, perikanan, ini sudah mendapatkan perhatian yang optimalkah kalau Bu Hermin melakukan pengawasan misalnya ya dari sektor-sektor terkait untuk optimalisasi PAD dari sektor ini, Bu? Selama ini sebenarnya terkait hal tersebut tidak ada bukti yang konkret ya. Namun meskipun dua sektor ini memiliki potensial yang sangat besar terhadap PAD, ya kontribusinya terhadap PAD,
Tapi fakta di lapangan itu sebenarnya sering terdapat kendala dalam pengelolaannya. Jadi kendalanya itu kadangkala itu entah dari keterbatasan anggarannya, kemudian dari sumber daya manusianya, maupun keterbatasan data dan informasinya, seperti itu. Dan itu mungkin kemungkinan besar masih terjadi di beberapa sektor juga gitu Masih, ya Bu seperti Hermin itu, ya. ya. Padahal kita punya potensinya, harusnya kalau betul-betul bisa termanfaatkan dengan baik atau optimalisasi ini dalam kebijakan PAD, tentunya sumbangan PAD kita bisa semakin Bisa besar semakin lagi gitu besar, ya Bu gitu. Hermin ya. Kalau pemanfaatan PAD untuk masyarakat di Dapil Bu Hermin sendiri nih, apa aja yang program yang sudah berjalan, yang dananya itu berasal dari PAD di Jember dan Lumajang Bu Hermin? Ya. Kita di awal kan sudah dijelaskan bahwasanya PAD ini diperoleh dari mengumpulkannya kepada dari masyarakat maupun dari potensi daerah. Yang tentu itu harus dikembalikan kepada masyarakat, kan seperti itu. Kalau untuk terkait anggaran yang bersumber dari PAD, ini digunakan untuk mendukung berbagai sektor. Tapi kan kadang-kala masyarakat itu tidak paham kalau tidak kita jelaskan. Betul. Padahal itu sebenarnya sudah kembali lagi kepada mereka. Gitu. Berupa apa saja? Contoh sektor, termasuk sektor pendidikan. Adanya PIP dan sebagainya kan itu dari mereka untuk mereka kan gitu. Kemudian ada kesehatan, ada BPJS dan sebagainya. Belum lagi ada infrastruktur. Nah, kalau masyarakat itu misalnya ini dijelaskan bahwa pajak yang mereka bayar itu sebenarnya kembali lagi ke mereka, berbentuk apa? Yaitu tadi bisa dalam bentuk kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian infrastruktur jalan yang dilewati itu dari mana, yang dari pajak kan tuh. Tapi kan selama ini mungkin kurangnya pendampingan sehingga kesadaran dari masyarakat itu kurang. Harapan saya nanti mudah-mudahan ada pendampingan di mana itu akan menjelaskan kepada masyarakat awam bahwasanya pajak yang mereka bayarkan kembali lagi kepada mereka, seperti itu. Dan ini ya yang maksudnya masyarakat juga harus pahami bahwa semua yang mereka bayarkan dalam bentuk pajak ya akan kembali ke mereka sendiri. Betul, dalam bentuk pelayanan publik maupun fasilitas-fasilitas. Tapi seberapa besar Bu Hermin PAD Jatim berperan dalam pembiayaan infrastruktur seperti jalan provinsi misalnya dan jembatan penghubung antar kabupaten? Berbicara terkait pembiayaan infrastruktur itu, PAD itu menjadi sumber utamanya karena peran PAD itu sangat signifikan. Ya. Kenapa? Karena mulai dari segi pembiayaannya, perencanaannya, kemudian pemeliharaannya, sampai dengan peningkatan kualitasnya itu semua dibiayai dari PAD. Makanya saya katakan tadi bahwa peran PAD itu sangat spesifik sekali terkait infrastruktur ini gitu loh. Oke, jadi ternyata seperti itu ya Bu Hermin ya. Mungkin ini juga banyak masyarakat yang belum paham. Tapi juga yang kalau biasanya masyarakat akan concern pada hal-hal yang mungkin menyangkut kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan. Nah, layanan kesehatan sendiri Bu Hermin bukti konkret bahwa PAD ini memang sudah bisa meningkatkan layanan kesehatan di Jawa Timur sendiri itu seperti apa? Bukti konkretnya, kalau ditanya bukti konkret lagi ya, memang perlu jawaban yang jelas ya. Iya, sehingga betul. Di sini itu untuk pendampingan secara langsung, bisa dikatakan pendampingan secara langsung kepada masyarakat yang mungkin melihat podcast ini ya, sehingga masyarakat paham betul, pajak kita yang kita bayaran pun larinya kemana sih, kan gitu. Maka kalau menurut saya itu bukti konkretnya itu bisa dilihat dari 4 unsur. Yang pertama adalah peningkatan fasilitas kesehatan, entah itu dari pelayanannya maupun pembangunannya. Kemudian pengadaan alat medis modern, itu juga pengaruh dari adanya PAD tersebut. Juga peningkatan kualitas SDM kesehatannya, itu juga bisa. Dan program yang lebih lebih terjangkau dan merata, itu menurut saya. Oke, itu yang memang harusnya dilakukan untuk pelayanan kesehatan atau meningkatkan pelayanan kesehatan. Kalau di Jatim, Jember dan Lumajang sendiri Bu Hermin, apakah memang sepengamatan Bu Hermin ya, itu sudah dilakukan atau memang sudah cukup optimal dilaksanakan 4 hal tadi yang Bu Hermin sampaikan? Sebagian optimal, sebagian tidak. Seperti itu. Ini juga perlu menjadi catatan ya Bu Hermin. Supaya tidak ada terjadi ketimpangan di satu wilayah. Betul, kan gitu. betul. Apalagi bicara soal kesehatan, hal dasar, kita juga kemarin sempat viral juga dengan berita yang cukup miris soal kesehatan ya Bu Hermin, yang di Jawa Barat, Sukabumi, kemudian ada anak yang
bahkan sampai ditemukan cacing sampai 1 kilo. Adik Naya kayak Iya ya, betul, adik Raya, dan harapan kita itu tidak terjadi dimanapun termasuk Jawa Timur begitu ya. Dan alhamdulillah Mbak, kalau di dapil kami kebetulan kepala daerahnya itu punya program yang namanya UHC. Oh, apa Jadi, itu Bu Herman? UHC itu adalah program pengobatan gratis bagi masyarakat yang ber-KTP Jember. Seperti itu. Jadi sekarang alhamdulillah banyak masyarakat yang terbantu, terutama masyarakat yang tidak mampu ya Pak. Tapi di sini tidak melihat mampu dan tidaknya. Yeah. Jadi kalau program UHC ini yang penting ber-KTP Jember itu bisa diklaimkan nanti gimana caranya berobat itu gratis seperti itu. Oh, ini selain yang BPJS itu Selain sendiri ya, BPJS, Bu Hermin. Oh, ya, ini jadi juga ada program UHC. Terobosan yang bagus juga gitu untuk masyarakat Jember, dan siapa tahu mungkin daerah-daerah lain di Jawa Timur juga punya program yang sama, hanya mungkin beda nama tapi yang penting tujuannya sama ya. Begitu untuk peningkatan fasilitas kesehatan dan juga peningkatan layanan kesehatan untuk masyarakat. Kalau sektor pendidikan Bu Hermin, Ibu melihat apakah betul-betul manfaat dari pendidikan, entah itu beasiswa atau fasilitas sekolah, sudah optimal dari PAD kita? Kalau terkait sektor pendidikan yang diambilkan dari anggaran PAD itu sudah mencapai 7,1 triliun sebenarnya Pak di tahun 2024. Ini kadang-kadang kan masyarakat nggak tahu ini harus kita sampaikan gitu loh, bahwa untuk penganggaran sektor pendidikan ini yang diambilkan dari PAD sudah 7,1 triliun. Untuk apa saja itu 7,1 triliun itu? Tentu ini adalah anggaran digunakan untuk program pendidikan, termasuk peningkatan kualitas gurunya. Ya, bagaimana caranya gurunya ini mengajar tapi dibekali pelatihan dan sebagainya, kemudian penyediaan fasilitas belajarnya termasuk gedungnya, bagaimana gedung ini kondusif untuk anak-anak belajar kan seperti itu, kemudian pemerataan akses pendidikan itu, jadi PAD digunakan untuk itu Mbak. Peningkatan sumber daya manusianya, guru tadi, kemudian fasilitas sekolah, belajarnya, kemudian pemerataan pendidikannya gitu. Betul-betul, karena terkadang daerah-daerah yang mungkin agak sedikit lumayan jauh dari kota, ini kadang ada ketimpangan akses pendidikan begitu ya Bu Hermin. Tidak semuanya mendapatkan hak yang sama. Nah betul, dan upaya-upaya ini bahkan tadi dalam 1 tahun saja 2024 7,1 triliun. 7,1 triliun. Oke, dari anggaran PAD. Dan semoga ini semakin meningkat supaya fasilitas atau akses pendidikan untuk semua masyarakat Jawa Timur bisa lebih baik lagi. Bu Hermin, untuk berbicara soal tantangan ya, apa sih sebetulnya Bu Hermin yang menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan PAD kita di Jawa Timur? Kalau berbicara terkait tantangan, PAD kita tuh rata-rata kan bersumber dari pajak kendaraan bermotor, kan gitu. Dan pajak kendaraan yang lainnya juga, termasuk pajak tanah dan sebagainya. Tapi yang paling mendominasi kan pajak kendaraan bermotor. Maka kalau ditanya tantangan utamanya itu apa, jelas adalah rendahnya kesadaran wajib pajak. Nah, cuman di sini saya tidak menilai dari satu pihak. Kita harus gali itu kenapa sih kok sampai timbul kata-kata rendahnya kesadaran wajib pajak. Kita harus evaluasi bersama. Apa penyebabnya itu? Bisa jadi yang tadi saya sempat singgung sedikit, kadang-kala masyarakat awam itu enggan membayar pajak bukan karena mereka tidak taat pajak, tapi karena mereka itu sudah asumsinya itu mungkin beranggapan kalau kita bayar pajak itu takutnya dikorupsi dan sebagainya, atau mungkin punya pikiran kalau kita bayar pajak berapa coba pajak anunya uangnya. Nah itu kan harus kita jelaskan gitu. Ada kalanya juga kendalanya itu akses. Jadi masyarakat termasuk masyarakat pinggiran ya. Kalau masyarakat pinggiran pantai masih mending, tapi bagaimana dengan masyarakat yang di atas gunung? Mereka mau bayar pajak harus ke Samsat. Padahal kan itu sekarang sudah banyak itu pemerintah yang menggalakkan inovasi-inovasi, contoh inovasi Shogun itu kan sosialisasi orang gunung. Itu kan memfasilitasi orang gunung yang ingin membayar pajak tanpa harus ke Samsat. Ada lagi itu si Anggun. Itu juga di Trenggalek kalau nggak salah itu. Sosialisasi untuk juga sama orang gunung juga kayaknya itu, istilahnya cuma beda anunya aja gitu. Nah itu sangat membantu sekali, seperti inovasi-inovasi yang lain banyak kok itu. Saya kalau ketika kami berkunjung itu masing-masing daerah itu punya inovasi-inovasi di mana itu mempermudahkan masyarakat dalam membayar pajak.
Oke. Seperti itu. Kemudian kendala yang kedua adalah lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Ini harus kita akui loh Mbak, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusianya di bidang keuangan. Oke. Kalau kayak Sri Mulyani semua enak tuh. Iya betul. Jadi memang Bu Hermin pun juga melihat bahwa masih ada kelemahan-kelemahan itu ya, Bu Hermin ya, yang menjadi tantangan. Dan mungkinkah juga optimalisasi misalnya seperti BUMD gitu Bu Hermin, untuk apa yang lebih dioptimalkan supaya meningkatkan PAD kita juga gitu ya? Iya sama gitu. Jadi BUMD pun bagaimana caranya ini bisa mengoptimalkan PAD juga gitu loh. Betul, jadi kita itu sebagai Komisi C itu tidak hanya ngubek-ngubek di urusan pajak saja ya, tapi bagaimana BUMD itu juga berjalan seperti itu. Jadi ya itu tadi betul, tidak hanya dari rakyat saja, tapi mengoptimalkan potensi yang kita punya juga untuk termasuk aset daerah. Aset-aset supaya ya untung, dan untungnya untuk rakyat gitu Bu Hermin ya. Betul. Oke, Bu monggo diminum dulu. Nih sambil kita ngobrol-ngobrol. Tadi disampaikan beberapa tantangan yang masih dihadapi dan menjadi PR bersama, tidak hanya pemerintah, tidak hanya legislatif saja, tapi juga rakyat tadi ya, yang mungkin kurang pemahamannya terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Dan bagaimana DPRD Jatim memastikan PAD yang berasal dari daerah ini tidak hanya habis untuk belanja rutin saja Bu Hermin, tapi juga bisa dialokasikan untuk pembangunan yang produktif. Baik, terkait itu kami yang di DPR Provinsi Jawa Timur ini tentu untuk mengetahui itu melalui beberapa cara. Yang pertama adalah fungsi budgeting. Kita tahu fungsi budgeting ini kan melalui penetapan APBD. Yang tentunya penetapan APBD ini juga melalui rapat banggar maupun rapat komisi. Nah, yang kedua adalah melakukan pengawasan, baik itu melalui kunjungan lapangan, kemudian melalui rapat dengar pendapat, maupun pemeriksaan dokumen anggaran. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi program dan memastikan bahwa program tersebut benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah transparansi. Apa tujuannya transparansi ini? Agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran dan memberi masukan kepada DPRD. Seperti itu. Iya betul. Pola partisipatif ini memang perlu kita gencarkan lagi begitu ya Bu Hermin ya, supaya sama-sama paham, satu persepsi. Tapi dari beberapa tadi tantangan yang Bu Hermin sebutkan, bahwa memang diakui juga sumber daya manusia kita di bidang tersebut juga masih kurang optimal dan lain sebagainya. Tapi apakah ada potensi kebocoran atau inefisiensi penggunaan PAD Bu, kalau Bu Hermin melihat ya, dan bagaimana kita mengawalnya gitu? Terkait kebocoran itu kemungkinan ada ya, tapi nggak begitu signifikan. Ya. Tapi kita sebagai pemerintah tetap berupaya bagaimana caranya itu tidak terjadi, maka ada beberapa langkah strategis yang kita ambil dalam hal ini. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi tadi. Bagaimana ini sekiranya berjalan dan meningkat seperti itu. Kemudian menerapkan sistem digitalisasi. Nah, jadi dalam inovasi-inovasi itu menyertakan digitalisasi ini, karena kita tahu hari ini tidak semua masyarakat itu melek digital seperti itu. Kemudian melakukan pengawasan yang ketat dengan membentuk tim khusus. Harapan kami dengan 3 strategi ini akan menjadikan kebocoran-kebocoran itu semakin meminimalisir lah, meminimalisir terjadinya kebocoran-kebocoran di PAD Jawa Timur seperti itu. Ini strategi-strateginya cukup baik begitu ya, untuk supaya tidak ada potensi kebocoran atau inefisiensi. Lantas apa langkah-langkah DPRD Jatim untuk mendorong Pemprov Jatim sendiri ini Bu, agar PAD dikembalikan ke daerah dalam bentuk program-program yang prioritas gitu? Yang pertama tentu dalam hal ini adalah mendorong optimalisasi PAD. Ya. Jadi termasuk apa? Merevisi formula cukai rokok itu bisa, betul, kan? Kemudian mengusulkan pembangunan embung. Ya, jadi saya kalau bicara embung itu kan saya sepertinya kan apa ya? Keingat dengan istilah embung itu, kalau Madura tuh embung ya. Embung itu jalan, tapi embung di sini bukan embung. Embung itu adalah bangunan penampung air ya. Jadi di berbagai daerah itu setidaknya ada pembangunan embung untuk mengatasi
kekeringan maupun banjir, karena ini juga merupakan bagian dari program prioritas seperti itu. Oke, ya ini ketahanan pangan kan menjadi program prioritas ya, Bu Hermin ya. Jadi ini menjadi upaya-upaya yang bisa dilakukan dan didorong nih Pemprov untuk melakukan hal tersebut. Dan supaya semuanya tepat sasaran, tadi Bu Hermin sampaikan memang ada signifikansi peningkatan PAD. Kemudian juga memang masih ada PR juga terkait dengan inefisiensi, kemudian hal-hal yang kemungkinan besar tidak tepat sasaran begitu. Ini kan pasti kemungkinan ada aja gitu ya Bu Hermin ya. Gimana nih Bu Hermin selaku legislatif dalam tugas pengawasannya untuk memastikan semua itu bisa tepat sasaran? Beberapa bentuk pengawasan yang sudah dilakukan oleh DPR provinsi ya, supaya penggunaan PAD ini tepat sasaran, efektif dan efisien. Tentu yang pertama adalah pengawasan terhadap perencanaan, kemudian terhadap pelaksanaannya, dan pertanggungjawab APBD-nya juga, pertanggungjawaban APBD-nya juga. Kemudian yang kedua, pengawasan terhadap kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti itu. Ya, betul. Dan kalau Bu Hermin sendiri melihat pemerintah kita atau Pemprov Jatim sudahkah melakukan hal-hal seperti tadi kerjasama internasional, apakah sudah cukup optimal Bu? Buktinya PAD kan makin naik tiap tahun kan gitu, makin meningkat. Dan berarti sudah melakukan. Sudah melakukan itu. Ya, tinggal didorong untuk lebih baik lagi begitu ya. Dan kalau peran fraksi Gerindra sendiri nih, fraksinya Bu Hermin, nih dalam merumuskan kebijakan terkait PAD Jatim ini seberapa besar nih Bu perannya? Fraksi Gerindra kalau dalam hal ini termasuk di Jawa Timur ya, termasuk memiliki peran penting ya dalam merumuskan kebijakan terkait PAD. Nah, kami itu berperan aktif dalam mengawal, bahkan kalau perlu mengkritisi. Ya. Jadi tujuannya apa? Selain memberikan masukan terkait pengolahan PAD, juga mendorong optimalisasi potensi pendapatan daerah. Contohnya apa? Menyoroti defisit dalam perencanaan perubahan APBD, kemudian menyoroti rendahnya proyeksi PAD Jawa Timur dengan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan PAD secara serius lagi, seperti itu. Oke, jadi perannya besar dan itu tadi tidak hanya kemudian turut serta menyukseskan berbagai program prioritas, tapi juga mengkritisi ketika memang ada yang tidak sesuai, karena semua ini untuk rakyat gitu ya Bu Hermin ya. Oke, kalau terkait dengan partisipasi dan harapan masyarakat sendiri Bu Hermin, bagaimana masyarakat supaya bisa ikut terlibat dalam pengawasan? Tadi kan Bu Hermin mengatakan bahwa dibuat setransparan mungkin, pola partisipatif itu dihidupkan, tapi kemungkinan juga banyak masyarakat yang nggak paham, saya harus gimana ya supaya saya bisa terlibat jauh dalam pengawasan penggunaan PAD, apa ya yang harus saya lakukan? Nah, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari masyarakat Bu Hermin. Jadi dalam hal ini masyarakat tuh bisa kok kita libatkan ya. Jadi masyarakat Jawa Timur dapat terlibat dalam pengawasan penggunaan PAD itu melalui beberapa cara. Yang pertama mungkin pemantauan langsung, entah itu melalui musrenbang desa, itu boleh juga forum komunikasi, itu bisa. Kemudian pelaporan dugaan penyimpangan, itu baik dari instansi terkait ataupun melalui media sosial. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kapasitas dan kesadaran melalui pendidikan politik, kerjasama dan pelatihan. Dan pelatihan-pelatihan itu juga sudah banyak sebetulnya ya Bu Hermin ya. Sudah. Tinggal masyarakat akses aja di web-web dinas-dinas. Mau update enggak? Gitu. Betul-betul. Tapi kalau tadi terkait misalnya pelaporan, misalnya ada pelanggaran dan lain sebagainya. Kadang masyarakat kita karena mungkin pemahaman yang minim takut nih Bu Hermin, misalnya ya ada case saya pengen lapor, ada sesuatu yang mungkin dirasa salah nih atau kurang benar. Tadi Ibu sampaikan bisa melakukan aduan dan lain sebagainya, tapi takut. Nah, gimana nih kalau tips dari Bu Hermin? Kita sebenarnya kalau terkait itu perlu melakukan pendekatan ya, bahwasanya hal itu nggak perlu ditakutkan selama itu benar gitu loh. Dan selama ini kita tinggal melihat di lapangan apakah pendekatan itu sudah dilakukan. Kalau enggak, jangan salahkan mereka ketika mereka punya rasa takut.
Tapi kalau sudah dilakukan pendekatan, insya Allah enggak. Tapi kayaknya sekarang kalau rasa takut nggak ada tuh kayaknya. Nggak ada ya, karena sekarang semua bisa kita viralkan Iya, gitu ya Bu betul. Hermin ya. Iya. Asal memang jelas apa Iya. yang kemudian disampaikan, diaspirasikan begitu ya Bu Hermin. Tapi kalau masyarakat Jember dan Lumajang sendiri, ini mayoritas masyarakatnya apa Bu ininya, mata pencariannya? Kebanyakan pertanian ya? Iya, sama pelaut. Sama pelaut. Oh Di iya pesisir juga, betul, gitu. di wilayah Iya, kalau Jember itu kan di selatan. Puger itu. Bu Hermin kan juga punya binaan UMKM juga ya? Betul. Nah ini di bidang apa Bu? Kalau UMKM itu macam-macam. Jadi ada yang itu makanan, snack-snack itu. Bahkan ada kerajinan tangan juga seperti batik dan sebagainya seperti itu. Di Jember atau Lumajang? Jembernya. Oh di Jembernya, oke. Dan ini bagaimana sejauh ini masyarakat merespon apa ya dengan ada binaan Bu Hermin, UMKM, kemudian juga mungkin berbagai program yang sudah terlaksana begitu kalau di Jember sendiri Bu? Kebetulan kemarin tuh ada program dari pemerintah daerah, Pemkab ya, pemerintah kabupaten, itu bisa bermanfaat sebenarnya kepada para pelaku UMKM ini. Contohnya itu adalah pelatihan sertifikat halal, kemudian packaging ya, jadi bagaimana caranya kita mengemas produk, itu ada. Itu sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM yang ada di dapil kami. Iya betul. Kemudian ini ya, Kemudian merangkai bunga juga kemarin itu. UMKM naik kelas itu ya Bu Betul. Hermin ya, dengan digitalisasi dan segala macam. Tapi kalau di dapil Bu Hermin sendiri, Jember Lumajang, yang paling sering menjadi aspirasi masyarakat itu apa Bu? Yang paling sering, Bu saya mau ini harus begini, itu apa biasanya? Itu terkait apanya Mbak? Apapun yang masyarakat biasanya apa ya, aspirasi yang disampaikan melalui Bu Hermin di dapil. Itu kondisional sebenarnya sih kalau seperti itu, karena mereka tuh beragam. Oke. Jadi usahanya itu beragam, kalau berbicara UMKM ya beragam sekali gitu. Oke. Sehingga kita juga harus bisa menyesuaikan keinginan mereka gitu. Nggak harus dipenuhi semua ya, Iya, satu persatu kan gitu. Betul. Tapi memang lebih banyak di sektor UMKM memang. Sektor UMKM Iya, yang banyak aspirasi kemudian disampaikan melalui Bu Hermin. Kalau pesan Ibu kepada para pelaku usaha dan masyarakat juga agar sama-sama kita bisa meningkatkan PAD daerah, seperti apa? Kepada masyarakat Jawa Timur, saya berharap mari kita bersama-sama meningkatkan PAD melalui peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi. Kemudian mari optimalkan juga potensi pendapatan daerah lainnya. Penuhi kewajiban pajak dan retribusi, kemudian laporkan transaksi usaha Anda dengan jujur, manfaatkan potensi bisnis, kemudian jaga kualitas produk dan layanan, karena layanan itu sangat penting sekali ya. Kemudian jalin kemitraan dengan pemerintah, seperti itu. Oke, nah ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh dulur Jatim semua juga untuk sama-sama kita bisa meningkatkan PAD, karena itu juga tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau legislatif saja ya, tapi juga masyarakat bersama. Tapi Bu Hermin sekarang ini kan juga ini ya, banyak masyarakat yang kemudian ada di mungkin tidak banyak di Jawa Timur, atau ada juga beberapa daerah yang kemudian menaikkan pajaknya itu signifikan sekali. Nah, kalau Bu Hermin melihat hal-hal seperti ini seperti apa? Harusnya itu butuh proses ya, tidak serta-merta dinaikkan. Kasih pemahaman dulu di bawah. Kalau memang ini dinaikkan, kasih pemahaman dulu di bawah. Untuk apa? Kenapa kok dinaikkan? Apa yang menyebabkan pajak harus dinaikkan? Terus bagaimana nanti kalau ketika pajak dinaikkan itu dilarikan kemana? Lah itu harusnya dikasih pemahaman dulu, jangan tiba-tiba dinaikkan. Karena masyarakat tidak semuanya semuanya itu punya pemahaman yang sama seperti itu. Maka perlu pendampingan dari pemerintah sebelum merubah kebijakan itu seperti itu. Nah, itu dia. Jadi harus sama-sama ya Bu Hermin ya, dari pemerintah juga, masyarakat juga diberikan pemahaman, dan kemudian juga mungkin ini menjadi concern bersama juga ya Bu, tadi terkait BUMD. Memang sudah berjalan optimal, tapi tidak dipungkiri juga banyak BUMD kita yang justru tidak untung begitu. Nah, kalau Bu Hermin sendiri gimana mendorongnya supaya ya sama-sama BUMD kita bisa meningkatkan keuntungan, PAD kita juga bertambah dari BUMD melalui potensi yang kita punya?
Ya selama ini kan kalau terkait BUMD ya mungkin perlu restrukturisasi ya. Nah, ya. Dari komisarisnya dan sebagainya gitu. Kalau memang ini tidak menguntungkan, kenapa harus dilanjutkan itu? Harus ada restrukturisasi di situ gitu. Dan upayakan yang di dalam itu memang orang yang benar-benar berkompeten di bidangnya, sehingga BUMD ini nanti bisa menghasilkan PAD untuk Jawa Timur gitu. Bahkan untuk aset daerah pun kadang-kala kita kan tidak bisa mendeteksi tuh apa yang kita miliki, aset daerah apa saja yang kita miliki. Padahal kan kalau itu dirawat itu kan juga bisa menguntungkan untuk PAD juga gitu loh. Iya, Seperti betul. Bu Hermin, mungkin terakhir nih harapan Bu Hermin terhadap arah kebijakan PAD kita 5 tahun ke depan deh, supaya semakin berpihak kepada rakyat. Jadi harapan kami ke depan PAD 5 tahun ke depan ini upayakan fokus kepada kesejahteraan masyarakat. Kemudian bagaimana caranya kemiskinan ini berkurang ya, karena kalau kita lihat di TikTok ya, saya miris sekali melihat bangsa Indonesia ini, masyarakat masih banyak yang hidup serba kekurangan. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Cuman saya juga punya harapan yang spesifik ya. Jadi bagaimana caranya pendidikan itu lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Kemudian perkuat ketahanan pangan itu melalui KP2B. Kemudian kurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah tadi. Bagaimana caranya semua wilayah itu merasakan dampak dari PAD itu. Jadi dampak positifnya maksudnya ya. Kemudian berdayakan kelompok rentan. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Betul. Masih sering tertinggal ya kelompok rentan, perempuan, anak, teman-teman disabilitas. Ini harus kita berdayakan semua. Harus berdayakan. Kita ciptakan lingkungan yang inklusif begitu ya untuk kesejahteraan masyarakat. Bu Hermin, terima kasih banyak, luar biasa obrolan kita soal PAD, pendapatan asli daerah Jawa Timur dari rakyat untuk rakyat. Ayo dulur Jatim semua, rakyat Jatim, kita sama-sama menyukseskan berbagai program untuk kepentingan kita juga gitu ya. Untuk rakyat kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Hermin SPDI MPD dari fraksi Gerindra, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jatim sudah hadir di sini. Lain waktu kami tunggu untuk hadir ke sini lagi Bu Hermin. Siap. Untuk diskusi lebih banyak nih soal UMKM dan lain sebagainya lah dari Komisi C gitu ya, berbagai program lainnya. Sehat selalu, sukses selalu Bu Hermin. Dan untuk dulur Jatim semua, terima kasih sudah menyaksikan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita ketemu lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.